Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Muhammad Aziz Ramadhani dan dua teman saya yaitu Muhammad Fahmi Mubarak dan Ardian Sya'bul Bustoho akan mensimulasikan mengenai modul ajar yang telah kami buat, yaitu tema cinta Al-Quran sebagai pedoman hidup sehat dan lingkungan lestari. Nah, di dalam modul ajar yang telah kami buat, yaitu terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yang akan kita capai yaitu memahami definisi Al-Quran dan hadis, kemudian menumbuhkan cinta pada Allah dan alam, serta yang ketiga membiasakan hidup bersih sesuai tuntunan agama. Nah, baik teman-teman, pernahkah kita merasa stres saat kamar berantakan dan penuh sampah? Pastinya sering ya. Nah, kondisi lingkungan sekitar kita itu ternyata berpengaruh terhadap ketenangan jiwa kita loh. Sebelum itu, untuk memulainya maka diperlukan menu navigasi atau hyperlink. Yang pertama kita akan membahas mengenai materi utama kita, kemudian dalil nakli, kemudian studi kasus, dan terakhir nanti ada kuis rebutan. Baik, yang pertama yaitu kita bahas mengenai apa itu Al-Quran. Definisi secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan, sedangkan menurut istilah yaitu adalah kalam Allah atau kalamullah, mukjizat dan ibadah saat ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, yang nanti akan disampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan hadis itu adalah segala perkataan atau qaul, perbuatan dan ketetapan atas Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad serta perbuatan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, itu semua adalah hadis. Hadis itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Fungsinya yaitu sebagai penjelas atau bayan dan penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa manusia itu harus menyembah kepada Allah. Nah, fungsi hadis yaitu menjelaskan bagaimana tata cara sholat, mulai dari niat hingga salam. Kemudian Al-Quran itu diibaratkan sebagai manual book. Manusia tanpa Al-Quran itu seperti smartphone tanpa buku panduan. Kalau smartphone tanpa buku panduan maka akan cepat rusak dan salah arah. Begitu pula manusia. Kalau manusia tidak ada Al-Quran sebagai panduan, maka akan cepat rusak. Bumi ini nanti dihuni oleh manusia-manusia yang tidak memiliki aturan. Manusia akan melakukan sesuatu semena-mena, apa yang diinginkan tidak akan dilakukan karena tidak ada. Nah, Al-Quran memberikan petunjuk teknis bagaimana cara merawat diri, baik fisik maupun mental, serta merawat rumah besar kita, yaitu bumi. Adapun dua pilar cinta Muslim, yaitu yang pertama, wujud cinta ini adalah dengan taat sepenuhnya pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu wujud cinta dengan aktif menjaga dan merawat alam semesta sebagai ciptaannya yang agung. Kemudian ikut spirituality, yaitu gabungan antara iman dan alam. Di dalam hadis itu dijelaskan ada
hadis berbunyi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maksudnya yaitu orang yang beriman itu harus bersih, harus benar-benar menjaga alam ini secara bersih, tidak mengotorinya. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga ada dalil yang menegaskan bahwa menjaga bumi itu adalah tugas manusia sebagai khalifah. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita. Oke, selanjutnya yaitu terdapat yang mana ada surat An-Nisa ayat 59 yang mana bunyinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Sekarang kita bedah dari teks ayat tersebut. Yang pertama, di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Ulil amri itu siapa? Yaitu pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah di antara kamu ya. Ulil amri minkum. Ayat ini, yang mana ayat ini merupakan pondasi utama bagaimana kita bertingkah laku di dalam masyarakat umum. Kemudian di slide selanjutnya ya ada makna ya, arti makna An-Nisa ayat 59 ada 3 pilar, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Apa sih makna ayat ya, ayat tersebut jika dikaitkan dengan tema kita ya? Taat kepada Allah sendiri. Taat kepada Allah berarti kita mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran, termasuk larangan berbuat kerusakan ya. Jadi kita tidak boleh membuat kerusakan, entah itu sekecil apapun. Contoh seperti membuang sampah sembarangan atau mungkin membuang limbah, kan itu bisa mencemari lingkungan. Kemudian taat kepada Rasul, yaitu menjadikan keteladanan Nabi yang selalu hidup bersih dan menyayangi pohon sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu taat ulil amri. Ulil amri itu tadi yaitu pemerintah ya, dalam kata arti pemerintah, mematuhi aturan pemerintah atau pemimpin. Contohnya mematuhi aturan membuang sampah, larangan sampah membuang limbah, larangan membuang sampah plastik seenaknya, atau mungkin menempatkan sampah plastik yang bisa didaur ulang, menempatkan kepada wadah yang semestinya. Kemudian menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada aturan bersama. Oke. Kemudian ada dalil nakli, yaitu surat An-Nahl ayat 64 yang mana bunyinya wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Nah, yang mana menerangkan di dalam dalil tersebut menerangkan terdapat keterangan di sini Allah menegaskan bahwa kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak lain adalah untuk menerangkan apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian adapun isi kandungan dari surat An-Nahl tersebut ya, kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran hadir sebagai solusi dan penjelas atas segala perselisihan manusia, sekaligus membawa misi utama yaitu membawa rahmat, kasih sayang, kedamaian dan ketenangan, tidak hanya untuk manusia tetapi bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuhan dan lingkungan sekitar. Kemudian ada orientasi masalah. Nah, kemudian di sini ada kasus seseorang remaja bernama Denny, yang mana dia itu memiliki kecemasan atau kecanduan gadget HP yang kalau kata kita, dan kamarnya itu penuh dengan sampah. Bagaimana? Nah, kita setelah paham teori tersebut, mari kita lakukan studi kasus. Nah, perhatikan gambar dari deskripsi kasus ini. Nah, di sana kan terdapat gambar kamar yang sangat kotor, terus ada orang yang sangat malas sekali ya. Intinya sangat berantakan sekali kan ya. Ada seseorang remaja bernama Denny. Dia sering merasa cemas
eh, menghabiskan waktu berjam-jam bermain gadget, HP, dan membiarkan kamarnya kotor, berantakan, serta penuh dengan tumpukan sampah plastik bekas makanan dan minumannya. Kemudian di dalam modul selanjutnya yaitu ada yang namanya berdiskusi, yaitu seorang guru mempersilahkan muridnya itu duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Ya, tugas kalian adalah mendiskusikan solusi untuk masalah dini berdasarkan materi Al-Quran dan hadis yang kita sudah pelajari tadi. Yang mana di slide sebelumnya tadi itu kan ada orientasi, ada suatu masalah yang diberikan, yaitu seseorang remaja yang mana dia itu terdampak gadget, terus kebersihan, kemudian kecemasan yang berlebih ya. Maka di sesi diskusi ini, maka kita tugas kalian itu adalah mendiskusikan solusi untuk masalah dini berdasarkan materi Al-Quran dan hadis yang kita sudah pelajari bersama. Nah, adapun pertama yaitu berikan solusi spiritual agar jiwa dini bisa kembali tenang. Kemudian yang kedua, berikan solusi yang nyata, maksudnya ekologis itu atau mungkin secara logika untuk membersihkan kamar Deni. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan kedua antara ketenangan jiwa dan kebersihan lingkungan tersebut di dalam Islam. Nah, maka silakan berdiskusi. Nah, kemudian di dalam slide selanjutnya ini terdapat yang namanya video inspirasi, yang mana ketika itu adalah salah satu tangkapan layar yang saya ambil dari video seseorang yang minum kemudian membuang sampah plastik ya. Jadi yang mana di dalam video tersebut itu isinya adalah membuang sampah plastik atau membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan pada tempatnya ya. Untuk kemudian di slide berikutnya akan kita sambung di pertemuan selanjutnya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pojok. Apa itu pojok diskusi? Nah, sekarang saatnya kita memulai aktif. Ini adalah sesi pojok diskusi. Nah, untuk semua kelompok bisa duduk kembali sesuai kelompoknya. Kita punya 3 pertanyaan yang harus kita terapkan dari Al-Quran dan hadis dan untuk video sebelumnya yang sudah kita ambil. Nah, ini untuk kuis sebutan level pertama. Apa fungsi hadis dan Al-Quran dari video slide sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi? Nah, untuk soalnya apa fungsi hadis Al-Quran berdasarkan video yang tadi? Yang pertama, pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua adalah sebagai
pedoman hidup manusia dalam melestarikan alam. Yang terakhir ada perintah untuk kesehatan mengeksplorasi bumi secara berlebihan. Nah, menurut berkelompok tadi, menurut video tadi, apa yang sudah disimak, nah itu nanti bisa dijawab soal ini. Nah, terus ada kuis kita lagi berdua, temanya tentang lingkungan. Manakah tindakan yang mencerminkan cinta lingkungan sesuai pedoman Al-Quran? Yang pertama ada gambar, itu api menandakan membakar sampah. Yang kedua ada gambar daun, itu menggambarkan menanam pohon dan memilah sampah. Yang terakhir ada air, menggambarkan membiarkan air mengalir. Itu untuk kuis rebutan level 2 tema lingkungan. Nah, ini ada skor dan penguatan guru untuk tadi, penguatan level-level tadi untuk pertanyaannya. Ini di sini ada kelompoknya Ar-Rahman itu 90%, untuk kelompok Al-Ikhlas 80%, untuk kelompok An-Nahl di 85%. Itu tadi nilai-nilai dari pertanyaan sesuai kelompok tadi. Selanjutnya aktivitas refleksi digital. Nah, apa bukti mencintai Al-Quran dan bumi untuk minggu-minggu ini ya? Kita bisa lihat di barcode ini. Nah, nanti bisa diminta untuk menjawab pertanyaan sederhana yang tapi bermakna. Dari barcode tersebut ini nanti ada kuis-kuis tersebut yang bisa di-scan oleh kelompok-kelompok yang sudah dibagi tadi. Ini bukan nilai betul atau salah, ini murni untuk melatih kita bermuhasabah, mengevaluasi diri sendiri, karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita memasuki komitmen aksi nyata. Apa sih itu komitmen aksi nyata? Nah, dan sebagai penutup sesi kita hari ini, mari kita buat satu komitmen aksi nyata bersama-sama. Nah, janji saya dan untuk kelompok lah, membaca 1 atau 2 ayat sehari, biar istiqomah nanti bisa membaca Al-Quran. Dan untuk lingkungannya, kita harus sering-sering membuang sampah pada tempatnya. Nah, 2 hal kecil ini bisa dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas. Insya Allah akan menjadi bekal kita menjadi generasi Qurani yang tidak hanya soleh secara spiritual, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena bumi ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita adalah khalifahnya. Dan yang terakhir, closing slide atau penutup dari kita tadi ya, yaitu terima kasih, semoga menjadi generasi Qurani yang peduli pada bumi. Nah, ini ada penutup ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu yang bisa kami terapkan untuk kelompok tadi ya, untuk teman-teman. Nah, sudah selesai sampai di sini ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.